Hari ini kita kedatangan cameo Tae-in-ho yang menjadi reporter. Padahal baru kemarin kita mereview dramanya dalam drama Ghost Doctor ya. Nah lalu, ternyata drama ini juga menghadirkan bintang lain dari kalangan idol selain Crystal, yakni adik dari Shina yang Mimin baru sadari, ternyata dia adalah Yunsalhanya Astro. Pantes kok kayak lihat kembaran Mimin ya, ya lord. Lalu untuk episode 4 ini menurut Mimin konflik beratnya baru akan dibuka, yang nantinya akan membuat drama ini semakin seru, dari mulainya konflik antara Shina dan Baek Soo-young, sampai ditekankan orang misterius di balik teror yang dialami Gojin selama ini. Dan orang ini jugalah yang membantu Kang Min dalam kasus tabrak larinya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis, episode 4 ini bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Ternyata pria misterius yang hendak melakukan sesuatu dengan pose akan menikam adalah seorang wartawan bernama Lee Dae-suk. Dia dihajar habis-habisan oleh Gojin yang sadar dirinya dalam bahaya. Namun sayang, ternyata semuanya salah, karena pose menikam yang dilakukannya bukan untuk menyakiti, melainkan ia sedang memfoto Gojin dari atas untuk dokumentasi beritanya. Karena identitasnya yang sudah ketahuan itu, dia pun tidak bisa berdalih lagi, dan Segi menyuruhnya untuk menghapus semua foto lalu merahasiakan apapun dari publik tentang keadaan Gojin. Lalu setelah masalah tersebut, Segi yang khawatir akan banyak wartawan mengganggu akhirnya menyuruh Shina untuk membantu Gojin dan menemani Gojin kembali ke kediamannya alias rumah Gojin. Ketika pulang ke rumahnya, Shina sangat terkejut dengan kedatangan adiknya Lee Soo-ho. Ia pun curiga mengapa Soo-ho berada di sana, padahal ia tidak menyuruhnya datang, yang ternyata Soo-ho berpacaran dengan sahabat sekaligus teman sekamarnya Aoki. Namun Shina tidak menunjukkan emosi apapun tentang hubungan tersebut ya, yang sepertinya dia masa bodoh dengan status mereka. Kemudian, karena Shina akan menemani Gojin di rumahnya, ia dan temannya pun menyiapkan segala keperluan di rumah Gojin sebelum Gojin datang. Dan tentunya keperluan ini berhubungan dengan kebohongannya, yakni menyiapkan semua aksesoris yang melambangkan cinta antara Shina dan Gojin. Gojin sendiri ketika datang ke rumahnya tidak merasa heran sedikit pun, yang mungkin karena dia masih belum mengingat apapun. Dan lucunya, mereka yang tinggal bersama ini malah dimanfaatkan kembali oleh Shina untuk membalas dendam. Dari mulai meneror Gojin dengan foto, sampai terus memberikan makanan yang dibenci oleh Gojin. Entah sampai kapan Shina bisa terus melakukannya, karena di sisi lain ternyata Baek Soo-young berusaha untuk kembali berada di sisi Gojin. Di sini Soo-young berpikir kalau lupa ingatannya Gojin dengan kenangan cintanya adalah sebuah musibah. Namun musibah itu memiliki sisi positif, karena Gojin juga pasti lupa bagaimana cara mereka putus dahulu. Dan ini menjadi kesempatan besar baginya untuk kembali di sisi Gojin, yang nantinya Soo-young dan Shina akan berselisih. Esok harinya adalah hari pertama Gojin mulai berkantor kembali. Terlihat jelas sekali perbedaannya, di mana Gojin terlihat sangat ramah menyapa semua orang yang mengejutkan mereka semua. Lalu siang harinya Gojin menjalani sesi wawancara pada sebuah acara. Dia menjawab semua pertanyaan tersebut dengan baik, sampai akhirnya Gojin pingsan ketika ditanya apakah ia mengingat siapa pelakunya. Di sisi lain, Shina yang bertemu mak lampir Ma Anjung terus saja diprovokasi dan direndahkan di depan banyak pegawai. Shina yang marah pun akhirnya memberanikan diri untuk melabraknya, dan lebih parahnya lagi, ia menyiram mak lampir itu dengan jus yang dibelinya untuk Gojin. Di sini Shina sudah tidak memiliki ketakutan, karena sekarang dia memiliki Gojin tunangannya yang akan membelanya. Kemudian setelah bertemu Shina, Anjung pun mendatangi kantor Gojin untuk mengingatkan Gojin yang baru sadar dari pingsannya tentang beberapa pekerjaan, dan salah satunya adalah sesi informasi ujian masuk. Terlihat jelas di sini Anjung berbicara seperti seorang penjilat untuk menarik perhatian Gojin. Hal ini dimaksudkan agar nantinya Gojin berpihak kepadanya untuk memecat Shina dari pekerjaannya. Nah, di momen ini Anjung masih belum tahu kalau sebenarnya orang yang hendak ia usir dari kantor adalah calon istri dari Gojin itu sendiri. Kabar Gojin yang pingsan membuat kepo para mantan sekretarisnya alias hatersnya. Mereka pun mendatangi kantor Gotop untuk memastikan dan berumpi berbagai informasi di toilet. Lalu ternyata orang yang menutup dan mematikan CCTV villa sesaat sebelum kejadian kecelakaan Gojin adalah salah satu dari mereka yang bernama Sora. Tapi kendati demikian, bukan Sora lah yang menabrak Gojin, karena dia mematikan CCTV untuk meneror Gojin dengan menyiram kotoran babi di gerbang villa Gojin. Namun tetap saja apa yang dilakukannya ini sangat fatal, karena akibat CCTV yang mati olehnya, polisi jadi susah untuk menemukan si pelaku yang sebenarnya menabrak Gojin. Hari pun kembali, kini waktunya sesi informasi ujian masuk.
di mana para pengajar memberikan demonstrasi, termasuk Gojin yang akan memberikan penutup acara tersebut. Mereka semua pun bersiap-siap sebelum acara tersebut dimulai, dan terlihat ada Baek Suyong dan juga sang pesaing Pak Yang Tae hadir dalam acara tersebut. Sina yang bertemu Suyong sangat senang karena seakan takdir mereka bisa bertemu kembali. Mereka pun mengobrol, tapi di sini Suyong masih merahasiakan tentang identitasnya sebagai CEO salah satu perusahaan pendidikan. Kemudian Sim berpindah ke Gojin yang terkejut karena ada orang misterius yang mengirimkannya buket bunga berisikan pisau tajam. Dan di tengah kebingungan itu, tiba-tiba mantan karyawannya Kang Min datang untuk sekedar menyapanya sekaligus memastikan bahwa Gojin amnesia. Nah, Kang Min sendiri tahu bahwa Gojin amnesia berdasarkan informasi dari seseorang yang misterius yang juga memberitahunya untuk segera lari dari Korea di saat Gojin tidak mengingat apapun. Nah, ketika didatangi ini, Gojin masih berpura-pura amnesia, sampai akhirnya saat Kang Min hendak pergi dari sana, tiba-tiba Gojin mencegahnya dan mengatakan hal-hal yang menyindirnya dengan penuh ancaman. Ternyata selama ini Gojin hanya berpura-pura amnesia saja, dan dia mengingat dengan jelas bahwa pelaku tabrak lari dirinya adalah Kang Min. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.